Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Best Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-592. Dan namun sebelumnya teman-teman mohon maaf karena beberapa waktu lalu kita banyak bolongnya. Karena mohon maaf saya lagi di luar pulau, saya lagi di Makassar waktu itu, saya lagi di Biak, saya lagi di Jayapura. Dan itu kurang lebih semingguan, bahkan lebih. Setelah itu baru bisa kita ketemu lagi di Februari ini. Jadi mohon maaf. Hari ini kita akan kembali lanjut lagi, semoga tidak ada keluar-keluar lagi. Kita akan bahas CTRA, Pakuwon, Sido, WiFi, LPPF Bank, di mana 6 ini merupakan top skor dari screener JCS. Ini sebagai bonus buat teman-teman, saya akan kasih semua list dari top skor JCS buat teman-teman, boleh screenshot, bisa dianalisa ya. Ini saya kasih bonus buat teman-teman untuk apa ya? Ucapan maaf saya karena bolong luar biasa lama ya. Kalau tidak salah terakhir di tanggal berapa? 20 kalau tidak salah terakhir. Ini kita pakai screener, saya pakai JCS. Tinggal ketik show JCS, itu dia akan langsung menampilkan semua list ya, semua list top score. Ini ada banyak sekali list-list saham-saham yang memenuhi indikator, semakin di atas dia semakin oke. Jadi ada CTRA, Pakuwon, Sido, WiFi, LPPF dan Bank, itu yang saya ambil top 6-nya. Tapi masih ada lagi yang lain ya. Teman-teman bisa analisa masing-masing. Ini dari 700-an saham sudah dikasih listnya ini. Ya, teman-teman bisa manfaatkan list ini, silakan cross check dengan chart. Ya, semoga ini bisa membantu teman-teman dalam mempersingkat analisa teman-teman. Oke, kita langsung sebelum melanjutkan pembahasan, kita mereview dulu indeks kita hari ini. Indeks ditutup di level 6862, naik 0,33%. Indeks luar biasa hari ini. Kemudian transaksi dia 11,1 triliun dengan 283 saham naik, 220 saham turun, dan juga 220 saham stagnan. Asing hari ini masih mencatatkan net buy ya, kurang lebih di 180 miliaran rupiah, baik di regular maupun di all market. Sebelum pembahasan juga teman-teman, kalau yang mungkin mau lebih dekat dengan kita, lebih banyak interaksi atau mau tanya-tanya, boleh teman-teman kalau mau bergabung di website kita joranfresh.com. Teman-teman tinggal scroll ke bawah, tinggal pilih paket berlangganan ya, ada 4 paket, silakan teman-teman pilih. Semakin ambil langsung 12 bulan dia jatuhnya lebih hemat. Di sana teman-teman bisa dapatkan baca-bacaan informasi berupa artikel, kemudian ada webinar. Kalau ada webinar teman-teman bisa ikut ya secara gratis. Kemudian layanan ini kita tutup sementara. Kemudian ada analisa, ini teman-teman bisa dapatkan di Discord ya. Kita pindah ke Discord dan ada edukasi. Di sini ada semua rekaman webinar yang pernah kita laksanakan dan ada modul-modul pembelajaran yang mungkin teman-teman bisa nonton ya. Kalau teman-teman mau belajar mungkin pemula, bisa belajar money management atau mungkin bisa pilih yang bandermologi juga ya. Teman-teman bisa pilih. Di sana tersedia lengkap ya. Nanti di sini teman-teman juga bisa nonton tadi recording semua yang sudah pernah kita bawakan ya. Ada yang free, teman-teman bisa buka juga. Contoh free itu misalnya ini ya. Ini teman-teman tanpa login pun ya, teman-teman bisa nonton. Jadi silakan teman-teman kalau mau nonton, ini ada nih di sana semua lengkap ya. Jadi bersama Mas Bintang nih, ini keren. Bahas tentang pemula ini keren sekali. Jadi teman-teman kalau langsung mau silakan buka website kita di joranfresh.com. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik CTRA. Oke, saham milik CTRA hari ini ditutup melemah 1,03% di level 965. Secara final score value memang CTRA punya skor 85, statusnya good. Ini oke karena semua indikator dia masih dalam dalam kriteria ya, masuk dalam kriteria. Tapi yang menarik memang setelah CTRA ini koreksi dan dia naik, ini dia masih ketahan di area support barunya ya, karena sebelumnya ini kan resisten paling kuat dia di 965. Sudah berhasil tembus, sekarang dia lagi uji terus nih support barunya di 965. Ini kalau bisa kuat dipertahankan, maka CTRA bisa terus melaju nih, bisa uptrend ya, bisa keluar dari dia punya ini ya, dia punya
resisten berikutnya kurang lebih di 1020 1040 nih. Ini kalau tembus juga ya bisa uptrend buat CTRA, karena mengingat saya pantau beberapa hari terakhir ini memang saham-saham properti khususnya seperti SSIA itu dalam 1 bulan terakhir tuh kenceng sekali kenaikannya. Nah itu kita harus bisa lihat ya, SSIA kan koneksinya dengan NRCA ya, mereka punya hubungan gitu ya. Tapi SSIA tuh lebih apa ya, lebih kepada bukan model bisnisnya seperti CTRA ya, dia lebih properti juga tapi dia lebih berbeda. Dia manfaatkan NRCA itu untuk pengembangan atau developmentnya. Dia sepertinya cuma penyediaan lahan-lahan, kalau tidak salah ya, bisa teman-teman bisa koreksi. Jadi dia cuma jual beli lahan, nanti kalau ada aset apa tinggal dijual. Jadi kerjanya seperti itu. Tapi kenaikannya itu luar biasa. Apakah itu bisa membuat efek lain ya kepada saham-saham yang ada di industri yang sama? Itu tidak tahu. Tapi menurut saya memang 2023, 2024 ini mungkin menarik ya buat kita perhatikan, karena properti dan konstruksi itu selalu saya bilang itu masih sekali menjadi sektor yang tertinggal. Dan kapan mereka akan menjadi leadernya, kapan mereka akan memimpin, nah itu kita tidak tahu ya. Kapan leading itu kita belum tahu. Tapi menurut catatan saya harusnya di tahun ini konstruksi akan memegang dan 2024 properti akan manggung. Tapi teman-teman bisa analisis sendiri. Jadi balik lagi secara teknikal, selama dia di atas 965 maka CTRA ini masih aman saja dan berpeluang untuk ke 1020 1040, dan kalau tembus maka 1100 terbuka lebar buat CTRA. Tapi kalau gagal bertahan di 965 maka teman-teman boleh tunggu saja di support barunya atau support paling kuat berikutnya adalah di sekitaran 915 sampai dengan 920. Selanjutnya kita bergeser ke saham milik Pakuwon ya. Pakuwon Jati, PT Pakuwon Jati. Saham Pakuwon ditutup melemah juga 0,45% di harga 446. Secara final score value dia 80, dan secara teknikal ini sideways ya, dia sideways di tengah di antara support paling kuat di 436 dan resisten di 460. Jadi dia ini cukup nanggung ya, menurut saya cukup nanggung. Jadi teman-teman kalau mau beli ya bisa beli di harga sekarang, bisa. Yang penting dia masih ada di atas 436 itu boleh. Tapi teman-teman bisa atur sizingnya ya, money managementnya. Jadi kalau di harga sekarang ya teman-teman beli mungkin porsinya tidak terlalu banyak. Tapi kalau semakin dia turun tapi masih di atas 436 ya tambah lagi ya dia punya porsinya. Jadi misalnya di harga sekarang 20%, nanti sudah mendekati di 436, misalnya dia ada di 438, 4410, mungkin teman-teman bisa beli 40% atau 50% atau lebih besar lagi. Jadi semakin mendekati support paling kuatnya teman-teman porsinya semakin besar. Namun ketika terus turun di bawah 436, prepare untuk SL ya, batasi SL di 430. Tapi kalau bisa kuat maka targetnya adalah ke 460, target jauhnya adalah menuju ke 500. Secara final score value skornya masih bagus, tapi untuk titik entry-nya ini yang masih belum menarik ya. Tapi kalau mau tunggu bisa juga buy on breakout di 460 atau tunggu di kisaran support paling kuatnya yaitu di 436 sampai dengan 438. Kemudian saham berikutnya kita punya saham Sido. Saham Sido hari ini tutup menguat 3,31% di level 780. Saham Sido kembali naik cukup banyak hari ini, berhasil menyentuh area resisten di 785 ya. Naiknya di 785, RPK di 785 juga, namun sayang closingnya di 780. Dan ini artinya teman-teman kalau besok mau beli atau baru mau beli maka lebih bagus tunggu dia breakout ya, buy on breakout 785. Jadi kalau bisa breakout ya silakan teman-teman buy on breakout, batasi SL sesuai dengan preferensi risiko masing-masing, dan target bisa sampai 820 bahkan 850. Tapi kalau tidak bisa breakout maka coba tunggu di support dia saat ini yaitu di kisaran 735 sampai dengan 740 ya. Itu teman-teman bisa atur strateginya seperti apa. Jadi kalau bisa breakout besok ya buy on breakout, tapi kalau gagal silakan tunggu di support paling kuat sekitaran 735 dan 740. Secara final score value indikatornya masih menunjukkan dia masih bagus.
Selanjutnya kita punya saham WiFi ya, WiFi. Nah, saham WiFi ini menarik sebenarnya menurut saya pribadi ini menarik ya. Solusi sinergi digital ya. Ini menarik. Kenapa menarik? Pertama, dia masih ada di sekitaran area support paling kuat. Itu yang pertama. Support paling kuat dia di 127, closingnya di 130. Artinya cuma 3 ya, cuma 3 poin. Walaupun tadi dia sempat high sampai 135 dan dia ada upper shadow, tapi dia masih ada di atas level amannya di 127 ya, closingnya 130. Yang kedua, final score value dia 80 ya, artinya indikator secara keseluruhan itu masih bagus. Yang ketiga, dia ada sinyal bullish divergent di sana. Jadi ini yang masih menarik di saham WiFi, sehingga conclusionnya adalah teman-teman kalau mau beli WiFi boleh beli asalkan ada rulesnya. Selama dia di atas 127 boleh beli. Kemudian range buy-nya 127 sampai dengan 130. Kemudian batasi SL di bawah 123 dan target kenaikan adalah menuju ke 147. Jadi teman-teman diingat ya, dia punya structure itu kan jelas ya. Pertama harus di atas 127 dulu. Jadi kalau ada di bawah itu jangan beli, udah reason to buy-nya langsung gugur. Tapi kalau 127-nya terpenuhi, dia ada di berapa? 132 pun ya terlalu ketinggian kita ambil. Jadi setelah 4 reason tadi, yang pertama selama dia ada 17 boleh beli, lolos, maka sekarang kita lihat harga sekarang di berapa. Kalau dia di 129, oh masuk. Karena apa? Range buy kita di 127 sampai 130, boleh beli. Yang ketiga, langsung prepare SL di bawah level 123 boleh, 122 boleh, teman-teman bisa menyesuaikan. Dan target kenaikan adalah sampai menuju 147. Jadi justru yang profit itu yang paling terakhir kita pikirkan ya. Yang kita pikirkan pertama itu bagaimana memanage resikonya. Itu yang paling penting. Jadi setelah kita tentukan level buy kita, berapa besaran resiko yang mungkin harus kita terima kalau misalkan harga sahamnya tidak bergerak sesuai dengan skenario yang kita buat. Jadi kita sudah punya sudah punya mitigasi. Kalau ternyata dia tidak bergerak sesuai rencana, saya akan rugi sekian dan saya siap untuk kehilangan itu. Nah, itu kan dia punya trading plan-nya. Tapi kalau dia naik bagaimana? Ya sudah, naik kan itu rezeki berarti. Itu berarti dia sesuai skenario. Jadi kita mengorbankan seminim mungkin resikonya, tapi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi seperti orang bilang, low risk high return. Ya, itu yang kita manage. Sekarang kita tidak bisa kontrol soal itu. Jadi yang bisa kita atur adalah kita kontrol diri kita. Seberapa mampu kita menghadapi gejolak pasar dan seberapa siap resiko itu kita tanggung. Nah, itu yang kita harus kelola. Jadi kalau di WiFi, jelas 4 rules-nya tadi, 2 rules awal itu penting sekali. Selama di atas 127 boleh buy, tapi kalau buy pun ada range-nya 127 sampai dengan 130. Dan teman-teman bisa sesuaikan lagi ya, SL di berapa dan targetnya di berapa. Tapi overall kalau saya pribadi dengan kondisi seperti ini, menurut saya pribadi ini menarik. Asalkan tadi dia ada di atas 127. Kalau di bawah itu ya langsung jelek ya buat saham WiFi ini. Kemudian selanjutnya kita punya saham Matahari, LPPF. Nah, saham LPPF ini ditutup menguat 4,78% di level 4.600, berhasil breakout dari SPK yang mana ini adalah resisten paling kuat sebelumnya. Dan hari ini SPK itu menjadi support paling kuat lagi. Jadi selama dia di atas 4550, maka teman-teman boleh beli LPPF dengan target berikutnya sampai dengan 4970. Jadi kata kuncinya adalah selama dia di atas 4550 boleh buy. Tapi kalau ada di buy itu jelek ya. Jadi ini masih pun menurut saya masih akan uptrend, tapi teman-teman harus hati-hati karena dia punya riwayat itu ada shadow biasanya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya. Ini dia naik full seperti ini. Ini mirip sekali candlenya. Besoknya masih terbang, open gap up malahan, tapi setelah itu shadow. Jadi hati-hati, ini bahkan mungkin kalau dia besok ke sini, jangan kejar ya teman-teman, hati-hati dia
upper shadow seperti ini, jarum panjang seperti ini bisa meninggal juga kalau teman-teman beli di pucuk. Jadi hati-hati. Kalau besok dia masih main di kisaran 4550, 4600 itu masih boleh beli. Batasi SL di bawah 4500 dengan target sampai dengan 4970. Dan saham terakhir yang kita review hari ini adalah saham milik PT Aladin. Ini Bank Aladin ya, bukan PT Aladin. Nama PT-nya adalah Bank Aladin Syariah, TBK. Nah, ini PT Bank ini punya final score value 75. Hari ini naik 1,13%, closingnya 13.40, dan ini menurut saya pribadi juga menarik. Walaupun dia tidak semenarik WiFi, tapi menariknya adalah dia dekat sekali dengan support paling kuat. Bahkan closingnya itu cuma berapa tick nih, 13.40, SPK-nya 13.30. Artinya dia ada di atas itu tipis. Jadi potensi kita beli, dan kalau dia ternyata turun, resikonya juga tidak terlalu besar kalau misalkan kita pasang. Jadi kalau teman-teman yang mau beli silakan, selama di atas 1330 boleh buy 13.30 sampai dengan 13.40, batasi SL di bawah 1.300 dengan target kenaikan sampai dengan 16.35. Kalau ternyata besok teman-teman lihat opening dibanting atau ada di bawah 13.30, jangan dulu beli. Kita hanya akan beli kalau dia ada di atas 13.30. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-592 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video itu berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.